Siang Pak Rudi. Selamat siang. Bapak bisa bantu saya nggak ini Pak? Ada apa rupanya? Gini Pak, saya tuh ada melihat sebuah kasus. Kasusnya itu kasus Bu Tuti. Lanjut. Nah, Bu Tuti itu kan guru kelas 5. Guru kelas 5. Dia itu merupakan guru yang boleh dibilang mampu lah membawa murid-muridnya itu lebih pintar. Kemudian dia juga termasuk guru yang cerdas, tapi sedikit galak. Nah, tapi kepala sekolah itu sepertinya sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan Bu Tati selama ini. Tapi ada kejanggalan gitu Pak yang saya lihat kemarin. Saya lihat Bu Tati itu membiarkan seorang anak muridnya, seorang siswi perempuan menangis di depan kelasnya, bersimpuh di atas bebatuan di panas terik. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana Bu Tati sebenarnya? Ya, seharusnya sebagai seorang guru, apalagi yang katanya bijaksana, saya tidak boleh dilakukan. Tapi kan Pak, kita tidak tahu permasalahannya. Iya, tapi menghukum di depan halaman atau di depan kelas, di luar kelas, di bebatuan dengan panas terik itu kan satu hukuman yang membunuh karakter si anak. Jadi kalau menurut Bapak, kalau saat itu Bapak yang ada di posisi saya yang melihat kejadian itu, apakah kita boleh menginterupsinya langsung atau ada cara lain gitu Pak untuk menyampaikan ke Bu Tati? Menurut saya bisa dilaporkan ke kepala sekolah dulu sebagai atasan, karena kan kita rekan sejawat. Ya. Maka laporkan ke atasan, kepala sekolah, biar kepala sekolah yang mengambil kebijakan. Karena kan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Seandainya memang kepala sekolah juga tidak open atau tidak peduli, ya saya pikir kita masih punya hak untuk menyampaikan instruksi, tapi dengan cara dan bahasa yang bijak. Apa itu nggak menyalahi kode etik Pak kalau kita menginstruksi Bu Tati di saat pembelajaran gitu? Ya tentu kan bukan sembarang instruksi. Misalnya kita di depan kelas, sebelum kita instruksi, kita berdiri dulu di depan kelas. Selesai ibu itu bicara, selesai menerangkan, kalau melihat ada orang yang berdiri di depan kelas, di depan pintu kelas, maka dia akan memandang. Nah setelah itu baru kita ya dengan wajah senyum, misi Bu, bisa bicara sebentar. Nah saya pikir itu kan hal yang santun. Jadi pada dasarnya kalau Bapak yang ada pada posisi yang melihat situasi Bu Tati ini, berarti Bapak akan menginstruksi dengan menjumpai gurunya gitu, tidak bersikap masa bodoh atau pura-pura tidak tahu, karena itu bukan kelasnya Bapak gitu, bukan wewenang Bapak. Ya karena kan setiap orang memiliki mungkin kekilapan atau kesalahan. Jadi kan Bu Tati juga mungkin harus diingatkan ketika dia melakukan kesalahan. Karena kalau dibiarkan tentu ini jadi bibit untuk seterusnya kepada murid-murid yang lain, sehingga nanti karakter anak di kelas 5 itu akan mati semua dengan sikap dari Bu Tati tadi. Walaupun kita tidak tahu permasalahannya gitu Pak. Ya kita kan hanya menanyakan. Nah, setelah itu ya silakan. Penyelesaian toh bukan di tangan kita. Kita hanya menanyakan kenapa seperti itu aja. Bukan kita mau mencampuri, tidak. Jadi langkah nih Pak, secara berurutan, kira-kira jika Bapak yang melihat situasi itu secara berurutan, langkah apa yang pertama akan Bapak lakukan? Kita laporkan ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah sampaikan seperti itu. Mungkin kepala sekolah tidak mengetahui. Setelah itu baru kita tunggu tindakan dari kepala sekolah. Seandainya kepala sekolah juga tidak peduli, maka ya kita, karena kita mungkin kelasnya bersebelahan, ya kita datang ke situ, kita sampaikan dengan cara yang satu tadi. Kita tunggu dulu depan pintu sampai Bu Tati selesai berbicara atau menjelaskan. Setelah itu baru Bu Tati
kita ketuk pintu dan minta izin kepada Bu Tati. Kita bicara juga bisa di luar, tidak harus dalam kelas. Kan ada 3 nih Pak, ada 3 proses prinsip berpikir. Nah, yang pertama kan berpikir berbasis peduli, kemudian berpikir berbasis hasil akhir, dan berpikir dengan prinsip berpikir berbasis kasihan. Nah, apakah di sini dari yang Bapak sampaikan tadi termasuk yang manakah dia? Saya pikir itu masuk pada prinsip Ada peraturan berbasis peduli dan hasil akhir. Ada 3 prinsip peduli, di sini. peduli, rasa peduli. Rasa peduli. Jadi berarti bisa ya Pak ya, prinsip berpikir berdasar peraturan itu bisa dibengkokkan dengan prinsip berbasis peduli gitu Pak. Iya. Aturan itu kan dibuat memang untuk menegakkan supaya tertib. Tapi kan tidak harus menyinderai. Kita lihat kan kita belum tahu masalahnya apa. Nah, kita ada pedulinya di situ. Kalau toh memang anak itu salah, proses selanjutnya kan ada. Berarti pada dasarnya dari pandangan kasat mata kita tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Bu Tati ya Pak ya. Yeah. Membiarkan anak menangis di bebatuan di luar kelas, menghadap pintu kelas dengan posisi anak dalam kelas memandanginya, mana cuaca panas terik gitu. Nah, pernahkah Bapak mengalami hal ini? Melakukan atau hampir sama melakukan seperti ini, seperti yang dilakukan Bu Tati? Sampai sekarang mudah-mudahan belum pernah. Sekarang belum ya. Dan mudah-mudahan nggak usah ya Pak ya. Oke Pak, gitu. Kalau begitu terima kasih banyak atas wawancaranya. Tapi satu lagi Pak, andai kata nih yang ada di posisi Bu Tati adalah Bapak, Saya tidak akan lakukan itu. Karena walaupun anak itu memang melakukan kesalahan yang benar-benar harus kita hukum atau harus diberikan sanksi begitu Pak? Ya mungkin kita kan bisa masih ada sanksi yang mendidik. Misalnya kita tambahi beban dia dengan menuliskan kata-kata yang membuat dia bisa menyadari kesalahannya. Saya pikir itu lebih mendidik dan dia berada dalam kelas sehingga teman-teman lain juga bisa tahu bahwa memang dia melakukan kesalahan. Kalau seperti ini kan hukuman fisik itu kan tidak baik untuk anak. Oke Pak Rudi, terima kasih atas waktunya dan bincang-bincang kita mengenai studi kasus di modul 31 pendidikan bergerak ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini tidak terjadi di saat kita melaksanakan KBM. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Oke, sama-sama. Nah, itu tadi adalah bincang-bincang saya sebagai CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Deli Serdang dengan Bapak Rudi Sugondo mengenai tanggapan studi kasus Bu Tati, yang mana Bu Tati melaksanakan hukuman kepada siswi kelas 5 dengan kondisi duduk atau bersimpu di bebatuan di panas terik menghadap ke pintu kelas. Sementara saat itu teman-teman kelasnya sudah mulai memandang dia keluar. Nah, hasil dari yang kami bicarakan tadi, alangkah baiknya tidak menghukum siswa dengan bentuk fisik siswa ataupun siswi. Kesalahan anak bisa kita alihkan atau bisa kita berikan sanksi lain yang lebih mendidik. Apalagi tangisan siswi tersebut mengganggu proses pembelajaran yang ada pada kelas sebelumnya. Semoga ini tidak terjadi di kasus-kasus lainnya. Terima kasih dari saya, Dian Sapitri Diwerat. Salam guru penggerak, salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.